nama saya Edwin Diki Aditya. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai gejala alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya di sini tidak sendirian, ada teman saya yang melanjutkan materi ini, yakni Sunia Lestari sebagai anggota kelompok saya. Nah, kemudian sebenarnya untuk membahas ini kita harus tahu apa sih sebenarnya pengertian gejala alam. Nah, gejala alam ini merupakan peristiwa yang terjadi karena keadaan permukaan bumi. Nah, beberapa gejala alam yang terjadi dapat menyebabkan bencana alam. Misalnya, negara kita terletak pada jalur lipatan muda Mediterania. Nah, menyebabkan di negara kita banyak terjadi bencana-bencana alam. Nah, berdasarkan penyebabkan gejala alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gejala alam yang terjadi karena alami, dan yang bencana atau gejala alam yang terjadi karena perbuatan manusia. Nah, kalau yang alami misalnya seperti gempa bumi, itu karena ada pergerakan lempeng bumi, kemudian karena aktivitas seismik, kemudian karena erupsi gunung. Nah, itu yang alami. Kemudian yang karena perbuatan manusia, misalnya seperti banjir, karena kita sering membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai. Nah, itu yang disebabkan oleh manusia. Oke, kemudian ada apa saja sih gejala alam yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama itu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, gempa tektonik itu apa sih? Nah, jadi gempa tektonik sendiri merupakan gempa bumi yang disebabkan adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi seperti yang saya sampaikan di tadi ya. Ini berarti termasuk ke dalam yang alami. Nah, ini karena ada pergerakan lempeng bumi sehingga energi yang sangat besar ini mengakibatkan tumbukan lempeng. Nah, seperti misalnya gunung. Nah, sehingga yang kemudian terjadi tumbukan lempeng tersebut dia terlepas secara tiba-tiba. Nah, apabila gempa ini terjadi di lautan, pergerakan dapat menyebabkan air laut bergejolak dan menimbulkan gelombang besar yang disebut tsunami. Nah, nanti tsunami akan dijelaskan oleh Mbak Sonia ya. Oke, kemudian gempa vulkanik. Nah, dari namanya vulkanik tidak asing. Jadi kalau vulkanik berarti berkaitan dengan gunung berapi. Nah, gempa vulkanik adalah gempa akibat letusan gunung berapi. Gempa vulkanik disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi yang geseran bebatuannya menyebabkan adanya gerakan atau guncangan. Nah, sehingga terjadilah gempa vulkanik. Nah, saya sendiri tinggal di dekat Gunung Merapi ya. Nah, Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung yang sangat aktif yang ada di Indonesia. Nah, sekarang tahun 2020 Gunung Merapi sedang dalam posisi statusnya lebih meningkat, jadi kemarin sempat erupsi. Nah, mungkin yang tinggal dekat-dekat Gunung Merapi bisa sering merasakan gempa vulkanik ini. Kemudian ada badai. Nah, ini badai, kita sebagai negara yang tropis pasti sering dilanda oleh badai. Nah, badai ini merupakan gejala yang dikenal juga dengan angin topan. Nah, badai dapat terjadi di daratan maupun di lautan. Nah, salah satu contoh peristiwa angin topan yang terjadi di Indonesia yaitu angin topan yang melanda Desa Kandangan, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada November 2004. Akibatnya banyak rumah penduduk dan pepohonan yang roboh karena tersapu angin. Kemudian gejala alam karena ulah manusia, misalnya ya banjir, kemudian longsor, ya kebakaran hutan, dan dia itu beberapa. Kalau longsor itu karena kita sering menebang pohon secara sembarangan, tidak tepat pilih. Nah, jadi kita harus merawat alam kita supaya tidak terjadi bencana-bencana. Nah, oke, selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Mbak Sonia Lestari. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang banjir. Banjir adalah genangan air yang
atas dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar dan berbahaya. Banjir sering disebut air bah. Faktor penyebab banjir yaitu ada dua. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam yaitu adanya curah hujan tinggi, daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut, adanya pasang surut air laut. Yang kedua ada faktor manusia, yaitu adanya penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan penggundulan hutan. Untuk hal-hal yang dilakukan apabila terjadi banjir ialah yang pertama melakukan evakuasi atau pengungsian ke tempat yang lebih aman. Yang kedua mengamankan barang-barang berharga untuk menghindari pencurian. Yang ketiga ada pintu air pengaman di tanggul sungai harus dibuka agar tidak jebol. Untuk upaya pencegahannya tersendiri yaitu yang pertama ada melakukan reboisasi, yang kedua tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, yang ketiga menerapkan sistem tebang pilih, yang keempat tidak melakukan peladangan berpisah, yang kelima tidak membuang sampah sembarangan, dan terakhir membuat kawasan hutan lindung. Untuk selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. Makin curah kemiringan suatu daerah, maka makin besar kemungkinan terjadinya tanah longsor. Untuk selanjutnya yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu su, artinya pelabuhan, dan nan, artinya gelombang. Tsunami adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan tersebut berupa gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi karena jatuhnya benda langit, misalnya meteor di dalam laut, longsoran tanah yang terjadi di dasar laut. Untuk penanggulangannya tersendiri yaitu adanya menjauh dari pantai itu sendiri, segera mencari tempat yang lebih tinggi, tetap berada di tempat aman sampai keadaan benar-benar aman, karena gelombang tsunami biasanya terjadi lebih dari satu kali.